dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami terpilih sebagai ketua dengan aklamasi, dengan apa ya, dengan ya mungkin kasarannya ya rada-rada ditumbalke secara aklamasi dari Mas Zainur Rahman, sahabat Zainur Rahman di periode sebelumnya ke kami, dan dengan berat hati, dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami, bismillah, tanggung jawab itu coba kami pikul dengan penuh dengan ketawakalan, dengan penuh beban yang luar biasa. Mudah-mudahan di periode ini akan membawa PCGP Ansor Kota Tanjung Pinang menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Bukan berarti yang sebelumnya tidak baik, sebelumnya sangat-sangat baik. Maka dari pasca kegiatan Convercap kemarin, memang kami dari tim perumus susunan kepengurusan atau tim apa namanya? Tim formatur itu maksud kami. Tim formatur sudah menentukan jajaran pengurus ini hasil daripada musyawarah formatur, tim formatur. Maka terpilihlah untuk di kepengurusan harian nama-nama yang telah disebutkan oleh sahabat sekretaris tadi. Selain daripada itu, setelah kita melaksanakan Convercap, selang beberapa bulan kemudian, alhamdulillah kita diselamatkan oleh kegiatan kongres yang sebelumnya dilaksanakan pra-kongres di Kota Batam, dan kegiatan kongres dilaksanakan pada bulan Januari kemarin, tepatnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. Alhamdulillah kita dimenangkan dengan kegiatan kongres nasional, sehingga SK kita alhamdulillah tidak berlarut lama terbitnya, sehingga alhamdulillah sekarang kita sudah dapat SK resmi dari pusat. Itu menyatakan, menandakan bahwa kepengurusan PCGP Ansor Kota Tanjung Pinang secara administratif diakui dan disahkan. Selain daripada itu, izin melaporkan kegiatan kongres kemarin bahwa undangan yang sampai ke PCGP Ansor Kota Tanjung Pinang dan PC serta PW seluruh Indonesia itu hanya melibatkan 3 unsur. Pertama ketua, kedua sekretaris, dan ketiga undangan tersebut adalah untuk Kasat Korcap atau Kasat Korwil. Sehingga karena keterbatasan tersebut, mohon izin kita tidak bisa melibatkan banyak sahabat-sahabat untuk ikut berpartisipasi. Dan mohon izin juga karena memang kemarin keputusan kegiatan kongres ini bisa dikatakan agak sedikit mendadak dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, maka mungkin ada beberapa sahabat-sahabat yang ketinggalan informasi, atau mungkin mohon izin dari kami yang kurang update menyampaikan informasi, sehingga kegiatan kongres kemarin tidak seluruhnya sahabat-sahabat kita mengetahui. Kegiatan tersebut kemarin alhamdulillah dihadiri oleh banyak pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh negarawan, tokoh-tokoh nasional, dan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Kita melaksanakan kongres itu tepatnya tanggal 2 dan tanggal 3 itu di atas kapal, perjalanan dari Tanjung Priok ke Semarang, dan berhenti di Semarang kurang lebih sekitar 3 jam, dan kembali lagi langsung ke Tanjung Priok.
kegiatan kongres tersebut menghasilkan ketua baru, salah satunya yakni sahabat Adin Jauharuddin, yang mana beliau di kepengurusan sebelumnya sebagai bendahara umum, dan alhamdulillah beliau terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor sekarang. Dan terkait, mungkin itu sedikit yang bisa kami laporkan terkait kegiatan kongres. Dan alhamdulillah SK kita pun kami terima saat registrasi karena memang kegiatan kongres kemarin cukup ketat. Ketika ada sahabat-sahabat yang tidak memiliki SK, meskipun dia dari Sabang sana, mereka tidak dapat masuk kapal. Kemudian ketika ada sahabat-sahabat pengurus PC atau PW yang mohon maaf secara registrasi tidak memenuhi syarat, itu tertolak juga gitu. Jadi memang terbatas, mohon maaf. Mungkin itu sedikit terkait laporan kongres. Adapun modul dan hal-hal lain terkait hasil kongres tersebut sudah kita bawa, dan tadi saya minta kepada sahabat Endar untuk mengcopy SK kita agar sahabat-sahabat yang hadir malam hari ini bisa memegang, khususnya sahabat-sahabat pengurus. Kemudian kami sampaikan juga bahwa kenapa undangan malam hari ini kami mengundang tidak hanya pengurus saja. Setelah kita conference kemarin, kami sengaja mengundang seluruh anggota atau kader, baik di Ansor maupun di Banser. Karena kami menginginkan pertemuan malam hari ini kami coba belanja masalah dulu gitu. Kami belanja masukan-masukan, saran-saran dari sahabat-sahabat bagaimana GP Ansor ke depan ini bisa kita benahi bersama, baik secara struktural maupun pergerakan atau program di organisasi yang kita cintai ini. Maka daripada itu, saya sampaikan kemarin kepada sahabat sekretaris, tidak hanya pengurus, tapi kita undang seluruh anggota dan kader. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, biidznillah, malam hari ini kurang lebih 50.000 orang yang datang. Kita sama-sama maklumi bersama, karena mungkin ya seperti yang saya curhatkan tadi di grup pengurus, kita masing-masing punya waktu yang sama sebetulnya, 24 jam. Dan memang secara pribadi saya pun tidak paham persis kesibukan sahabat-sahabat, jam terbang sahabat-sahabat ini seperti apa. Tapi karena untuk saya pribadi, saya merasa bahwa saya ini perlu dengan NU, perlu dengan Ansor dan Banser, sehingga saya coba belajar untuk memanage waktu untuk bisa saya sempatkan hadir malam hari ini. Makanya tadi disampaikan di grup, sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengikuti, karena kita juga buka via daring. Bagi sahabat-sahabat yang di luar kota silahkan mengikuti. Tapi alhamdulillah di daring pun cuma nongol yang hadir di sini juga. Gitu. Ada Kang Bahron, Kang Imam, sama siapa lagi? Oh, sama Haris. Tapi ya itulah uniknya kita. Satu sisi memang kita harus dan perlu belajar bagaimana membangun loyalitas, membangun kesadaran, membangun kecintaan terhadap rumah yang kita tempati. Yang anggap ibarat rumah itu ya Ansor Banser ini kan rumah kita gitu kan. Tapi mungkin harus ada nutrisi atau siasat-siasat yang bisa kita bangun lagi, sehingga sahabat-sahabat yang lain bisa memiliki giroh atau semangat dan rasa memiliki yang penuh terhadap organisasi yang kita cintai. Sehingga mungkin nanti insya Allah kita akan buka forum kami
dan saya pribadi khususnya insya Allah tidak anti kritik, tidak anti apa ya, siap ditegur, siap diluruskan, siap ditampar ketika perjalanan ke depan untuk menjalankan roda organisasi ini terdapat hal-hal yang mungkin agak sedikit menyimpang daripada khitoh atau menyimpang dari PO atau menyimpang dari PDPRT organisasi. Makanya malam hari ini sengaja kami undang sahabat-sahabat anggota atau kader itu, salah satu alasannya adalah mohon masukan, kritik, saran yang membangun bagaimana GP Ansor ke depan ini, Banser ke depan ini betul-betul bisa bisa memberi warna tersendiri kembali di Kota Tanjung Pinang khususnya dan umumnya di bumi segantang lada yang kita cintai ini gitu. Kemudian kita belajar juga dari pengalaman yang sebelumnya ya sahabat. Bagaimana tahun 2016 yang lalu, kurang lebih di akhir kalau tidak salah kami, di akhir tahun 2016 kalau tidak salah ya Kang Zainur izin naik ke atas. Bagaimana kita coba membabat alas kembali untuk menghidupkan Ansor Banser di Tanjung Pinang, yang mana pada waktu itu ya ngapunten ya mutu walayah ya antara ada dan tiada juga gitu loh Ansor Banser di Tanjung Pinang nih. Bahkan saat pelantikan itu kami salah satu pengisi acaranya di tahun 2015 saat sahabat Murdani terpilih menjadi ketua GP Ansor itu, kami yang menjadi pengisi acara. Dan kami sebetulnya rindu dengan Ansor Banser, dengan NU. Oh ternyata ada GP Ansor di Tanjung Pinang. 2015 itu saya ingat beliau dilantik dengan jajaran kepengurusannya. Namun ternyata ya mutu walayah ya antara ada dan tiada. Sehingga di tahun 2017 kalau tidak salah beliau menyatakan mengundurkan diri dan digantikanlah oleh sahabat Agustian. Kami sempat saat duduk bareng sama Kang Zainur dan beberapa sahabat-sahabat yang lain sempat timbul untuk saya dari diri saya pribadi timbul rasa mungkin enggak ya gitu, bisa enggak ya NU atau mohon maaf Ansor dan Banser khususnya di Tanjung Pinang hidup kembali. Ternyata bisa dirasakan oleh beberapa sahabat yang mungkin mengikuti dari tahun 2016 atau 17 tersebut ke sini. Ternyata ya alhamdulillah kita bisa hidup kembali, bisa bersama-sama. Bagaimana menjalankan program-program BBM-nya, bersih-bersih makam-makam aulia dan sebagainya. Kemudian kita ikut berpartisipasi dengan pemerintah setempat dan sebagainya. Artinya suasana itu yang harus kita kembali bangkitkan saat ini dan untuk kedepannya. Maka daripada itu ya kembali lagi ke nawaitu kita masing-masing. Kita sama-sama tajdidun niyah, kita sama-sama perbaharui niat kita. Kalau kita merasa bahwa GP Ansor atau Banser ini adalah bagian daripada kehidupan kita, bagian daripada roh kita, maka silahkan sahabat-sahabat punya cara, punya nutrisi atau vitamin tersendiri bagaimana kita bisa betul-betul berkhidmah melalui jalur Ansor dan Banser untuk menggandoli sarungnya para yai di Nahdlatul Ulama, seperti itu. Maka untuk di awal ini saya coba menyarankan kepada sahabat-sahabat dan khususnya kepada seluruh pengurus. Pertama, program yang akan kita laksanakan adalah kita hidupkan dan kuatkan kembali di internal pengurus itu sendiri. Mungkin nanti silakan diberi masukan, diberi saran apa cara yang
memiliki mutu tinggi, bagaimana strategi yang jitu untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa memiliki, sehingga sahabat-sahabat di kepengurusan, wabil khusus di GP Ansor bisa kembali aktif, bisa kembali memiliki kesadaran untuk membesarkan organisasi yang kita cintai ini. Selain daripada itu, program lainnya adalah kita akan menghidupkan PAC. Satu sisi saya iri, bahwa dikatakan iri dengan sahabat-sahabat di PC-PC yang lain. Bagaimana Bintan dengan jangkauan yang cukup luas, tapi lebih dari 4 atau 5 PAC itu bisa hidup. Bagaimana Kota Batam yang memiliki kecamatan yang cukup banyak, kurang lebih sekitar 7-8 PAC itu sekarang bisa hidup dan bisa dilantik. Kita sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau hanya memiliki 4 PAC. Maka itu PR besar kita, bagaimana kita bisa menghidupkan PAC-PAC yang kita punya di Tanjung Pinang. Itu PR besar kita. Makanya kemarin di sela-sela obrolan dengan beberapa sahabat-sahabat, nanti insya Allah kita akan kita lakukan fokus untuk menghidupkan PAC itu. Dalam 1 tahun ini misalkan, kita fokus menghidupkan PAC, kita targetkan 2 bulan kita ngopi di timur aja. 2 bulan belum sampai target itu, kita tambah 1 bulan lagi, ngopi lagi di timur. Sehingga sudah muncul bibit-bibit kader untuk di struktur kepengurusan PAC Timur, baru nanti kita pindah ke Barat atau PAC yang lain. Barat kita kasih target lagi 2 bulan, anggap ngopi terus di Barat. Sudah muncul, baru kita pindah ke kota. Di kota kita ngopi 3 bulan. 3 bulan belum dapat lagi, tambah lagi 4 bulan. 4 bulan belum dapat lagi, tambah lagi. Sampai betul-betul keluar muncul kader-kader yang bisa menghidupkan PAC di kota dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu cara, atau mungkin sahabat-sahabat yang lain punya cara yang lebih efisien, silakan nanti mohon beri masukan kepada kita. Kemudian sedikit yang ingin kami sampaikan lagi adalah izin di akhir jabatan sahabat Zainur Rahman kemarin, sebelum kita laksanakan konfercap, alhamdulillah PCG Ansor Kota Tanjung Pinang sudah memiliki aset. Asetnya itu ya perangkat komputer untuk kantor, untuk sekretariat kesekretariatan. Kemudian aset yang terbaru yang sudah kita miliki adalah perangkat sound system. Yang mana sound system itu kurang lebih anggaran belanjanya sekitar 80 juta lebih. Dan itu sudah kita miliki menjadi asetnya GP Ansor. Alhamdulillah kita mendapat bantuan pokir dari salah satu anggota dewan di provinsi, dan mohon maaf, ini pun kita tidak ngemis, tidak minta, tidak memohon-mohon. Tapi ini murni yang buka keran beliau sendiri. Ada tak organisasi atau yayasan atau lembaga yang bisa menerima bantuan, sehingga kebetulan saya punya rumah GP Ansor, saya usulkan pakai nama GP Ansor, dan alhamdulillah di ACC, dan alhamdulillah itu sudah kita miliki aset tersebut, barangnya ada dan kita bisa manfaatkan bersama. Salah satunya mungkin bisa kita jadikan perangkat sound system ini. Perangkat sound system bisa dipakai untuk organ tunggal, bisa dipakai untuk konser, bisa dipakai untuk acara-acara seremoni dan lain sebagainya. Jadi ketika ada sahabat-sahabat yang mungkin mau pengantenan, mau sunatan, hitam dan sebagainya, perlu sound system, silakan sewa punya GP Ansor.
dan itu insya Allah akan menjadi income kita. Itu salah satunya. Jadi mudah-mudahan dengan aset yang kita miliki sekarang ini itu bisa menambah kas kita nanti ke depan. Dan insya Allah masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa mendatangkan keuangan untuk memajukan organisasi yang kita cintai ini. Insya Allah masih ada lagi. Selain daripada itu, yang ingin kami sampaikan juga, kita memang belum menjalin silaturahmi dengan pihak-pihak seperti pemerintah Kota Tanjung Pinang, kemudian Kapolres dan lain sebagainya. Artinya dengan stakeholder yang kita punya. Mungkin di kepengurusan sebelumnya, alhamdulillah komunikasi kita, koordinasi kita, kerjasama kita juga intens, baik dengan Polres, dengan Kodim, dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang, bahkan alhamdulillah dengan Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah provinsi kita sering melakukan silaturahmi, sering juga melakukan koordinasi untuk melaksanakan hal-hal mungkin kegiatan sosial dan lain sebagainya. Dan insya Allah setelah pertemuan ini mungkin agenda silaturahmi kita kepada pihak-pihak terkait, kepada pihak stakeholder, insya Allah kita akan bangun juga, akan kita laksanakan. Mungkin itu juga salah satu program yang akan kita jalankan nanti. Selain daripada itu juga mungkin kita akan laksanakan silaturahmi dengan sahabat-sahabat Ansor Banser senior dan juga kader-kader yang pernah mengikuti diklat, baik di Klatsar, baik DTD, baik di Bintang maupun di Tanjung Pinang, khususnya yang di Tanjung Pinang. Artinya sahabat-sahabat yang berdomisili di Tanjung Pinang yang mengikuti DTD atau di Klatsar di Bintan, insya Allah akan kita soani, akan kita akomodir kembali sesuai dengan arahan dari Kiai Sunaryo selaku penasihat kita. Kita tanyakan kembali kesiapan sahabat-sahabat kita, apakah masih sanggup, apakah masih bisa untuk mengikuti kegiatan GP Ansor dan Banser. Ketika ada pernyataan dan pernyataan ketidaksiapan mereka, ya mari kita lakukan kebijaksanaan dari kita, apakah nanti mungkin atributnya kita ambil kembali, kemudian sertifikatnya kita tarik kembali, atau hal-hal lain yang sekiranya bisa kader kita ini betul-betul bisa terkoordinir dengan baik gitu. Kemudian salah satu PR kita setelah Convercap kemarin itu titah dari PDPRT, titah dari PW dan juga pusat itu melaksanakan pengkaderan, yakni PKD. Tapi apakah itu sudah mutlak wajib? Insya Allah sepertinya belum. Kita bisa juga laksanakan di Klatsar atau DTD. Maka program itu akan menjadi salah satu program jangka pendek kita dalam waktu dekat ini. Insya Allah nanti kita akan bicarakan bersama, akan kita musyawarahkan bersama kapan, di mana tempatnya untuk teknis pelaksanaan. Selain daripada itu juga sesuai dengan surat edaran dari sahabat sekretaris, malam hari ini kita akan susun juga sayap otonom DP Ansor, mungkin di jajaran Satkor Cabansernya dan juga di kepengurusan Rijalul Ansornya. Kemudian kita juga belum pernah bentuk LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Makanya di sini ada sahabat Monica Suharbima, itu salah satu rencana yang kita harapkan kenapa beliau ada di struktur. Kita ingin GP Ansor punya LBH gitu. Sehingga ketika ada sahabat-sahabat khususnya warga Nahdliyin Kota Tanjung Pinang yang
ada urusan terkait hukum, insya Allah kita sudah punya badan hukum tersendiri atau layanan untuk membantu bantuan hukum LBH tersebut. Mungkin itu izin sebagai pembuka dari kami, dan harapan kita bersama mudah-mudahan di struktur di kepengurusan yang baru ini sampai dengan tahun 2027 kita betul-betul bisa bersinergi, bisa saling merapatkan barisan untuk membangun GP Ansor dan Bansar ke depan lebih baik lagi. Maka daripada itu, saya juga tidak bisa bergerak sendiri. Kita perlu sahabat-sahabat lain. Kenapa di sini ada Dr. Taufik? Kenapa di sini ada sahabat Saprul? Kenapa di sini ada sahabat Imam? Kenapa di sini ada sahabat Bahrun selaku bendahara? Karena kita ingin orang-orang yang memiliki potensi lebih ini betul-betul bisa memberikan hal yang luar biasa, memberikan hal yang positif untuk organisasi yang kita cintai ini. Maka tanpa sahabat-sahabat yang hadir malam hari ini maupun yang mengikuti via daring atau anggota atau kader yang lain, saya yakin GP Ansor ini tidak akan bisa berkembang di Tanjung Pinang. Dan mungkin kedepannya nanti sahabat-sahabat akan menemukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai, tidak sejalan dengan hati nurani sahabat-sahabat, dengan jalan pikirannya sahabat-sahabat. Silahkan sahabat-sahabat bisa langsung koordinasi dengan pengurus, mobil khususnya dengan kami. Ketika misalkan ada kebijakan-kebijakan kami yang menurut sahabat-sahabat tidak pas, tidak kurang berkenan, maka silahkan sahabat-sahabat langsung berkomunikasi. Ibarat kata biar pecah di mulut jangan sampai pecah di perut, gitu. Jadi insya Allah seperti yang kami sampaikan tadi, kami tidak akan anti kritik, kami tidak akan mutung saat kami ditampar kalau memang itu jelas kesalahannya. Kami siap di push up ketika nanti ke depannya ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat-sahabat. Karena saya meyakini juga, saya lebih ibarat anak bungsu lah di antara yang lain. Sahabat Zainur Rahman lebih senior dari saya, sahabat Sugiantoro lebih senior dari saya, sahabat Mahbub mungkin bisa jadi orang tua saya. Semuanya mungkin lebih senior dari kami. Kami merasa mungkin kami paling bungsu di sini. Tetapi ya biidznillah dengan bikudratillah, kenapa saya yang harus menjadi dan memikul beban ketua ini, gitu kan. Jadi wallahu a'lam bimuradi, saya pun kurang begitu memahaminya. Tetapi kalau memang masih ada rukhsah atau keringanan, insya Allah malam hari ini juga saya siap menyatakan kalau memang ada yang siap untuk mengambil alih komando selaku ketua, saya siap bergeser atau tanpa jabatan sekalipun, gitu. Mungkin itu terkurang terlebih sebagai pembuka, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang telah berpartisipasi meluangkan waktunya hadir malam hari ini. Mudah-mudahan langkah sahabat-sahabat sekalian dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sepakat kita khidmat di Ansor dan Bansar ini adalah salah satu alasannya adalah sebagaimana dawuhnya Mbah Hashim, kita ingin berkah beliau, kita ingin diakui menjadi santrinya beliau, dan kita ingin anak keturunan kita didoakan beliau sehingga husnul khatimah. Insyaallah sepakat ya. Mungkin itu terkurang terlebih dari kami, mohon maaf. Sedikit pembuka sekaligus curhat. Kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada sahabat ketua, sahabat Ramdan Khalili. Baik, sahabat-sahabat semua, nah ini linknya sudah sampai. Ada beberapa poin tadi tentunya tentang penguatan internal pengurus, juga nanti ada penyusunan kepengurusan dan sebagainya. Nah, di sini sudah pembukaan sudah oke. Nah, ini masuk intinya, sahabat-sahabat semua. Jadi mau pakai mic apa enggak nih? Mau pakai mic. Oke. Jadi langsung saja nanti dari sahabat-sahabat semua ada usul kegiatan misalnya, nah, atau apa? Oke, ada arahan dulu dari Yai Sunaryo, silakan, monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Tanjung Pinang, sahabat Ramdan Khalili. Yang saya hormati Kasat Korcap Kota Tanjung Pinang, sahabat Zainur Rahman. Habis rada kemeyek ini. Sekretaris dan seluruh jajaran kepengurusan di PB Ansor Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah malam ini dapat berkumpul dari 26 pengurus yang tidak hadir 10 baru nyusul 1 berarti 27, tinggal 9 yang tidak hadir. Karena saya ngitung. Saya berharap raker ini menghasilkan sesuatu yang sederhana programnya, tetapi outputnya luar biasa. Tidak perlu muluk-muluk, inputnya tidak perlu muluk-muluk, tapi outputnya yang luar biasa. Karena berapa banyak organisasi, program kerjanya luar biasa, hasilnya luar binasa. Tidak ada yang dapat dibanggakan. Jadi saya melihat sahabat-sahabat pengurus ini periode kepengurusannya bergabung di Ansor ini mungkin baru mulai secara struktural di tahun-tahun 2018 ke atas ya, ke sini ya. Saya mengalami kepengurusan GP Ansor itu sejak tahun 2000. Dan secara struktural saya masuk diamanakan di struktur PCNU di tahun 2000. Jadi mengalami proses perjalanan perkembangan organisasi baik PCNU-nya maupun GP Ansor-nya. Mulai dari senior-senior yang dulu seperti Geng Umroh, kemudian Mas Jumari, kemudian Madura Subianto, terus sebelumnya lagi Solikin, Rumono, sampai setelah Rumono si Murdani, terus Agustian, terus Zainur Rahman, terus Ramdan Khalili. Artinya saya pelaku sejarah dan saksi sejarah. Pelaku sejarah karena saya mengalami proses mereka-mereka semua
meskipun dalam kepengurusan struktur PCNU zaman tahun 1999 sampai 2000 itu saya pengurus termuda di PCNU-nya. Harusnya, tapi diamanahkan di PCS, manut kan gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Sebenarnya saya pengen nanya nih, kegiatan kita raker malam ini itu undangannya dibuat secara resmi surat atau undangan via WA? WA. Kemudian apakah dari WA itu semuanya sudah tersampaikan atau melalui grup? Sapri. Apakah kegiatan ini ada kepanitiaannya atau tidak? Tidak ada. Kemudian dari kepengurusan ini mestinya juga PAC sebagai peserta dalam kegiatan raker. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Pahit memang, tapi terpaksa harus saya sampaikan. Ya. Organisasi sebesar GP Ansor itu mestinya tata kelola manajemennya juga harus baik. Ya. Saya bicara karena ini di hadapan ada yang anak-anak saya, ada yang adik-adik saya, tapi yang mas-mas saya nggak ada sih kelihatannya. Kang Mahbubnya masih berapa bulan di bawah saya. Ya. Eksponen 98 Kang Mahbub. Saya termasuk eksponen 98 bersamaan dengan Budiman Sujatmiko, terus Zon dan sebagainya itu, tapi mereka di Jakarta, saya di Jombang kan bersama gitu ya, tidak bertemu kan, sangkatan istilahnya. Begini, ketertiban dalam sebuah kegiatan itu harus diatur. Ya Cece ngomongnya kayak orang tua, gitu ya. Diatur sedemikian rupa, susunan acara mestinya harus ada pembukaan dulu. Ya, siapa sambutan, kemudian siapa membuka, selesai baru kegiatan rakernya. Ya toh, biasalah, kita sudah paham semua seperti itu. Baru nanti ada sidang-sidang pleno, ini raker loh ya, bukan rakor. Beda. Kalau rakor itu rapat koordinasi. Jadi ini seperti rakor, bukan raker. Ya. Diganti nanti. Pasca pelantikan atau terpilihnya seseorang, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah raker. Raker itu dilakukan, silakan programnya itu mau setahun sekali atau langsung per 5 tahun. Tapi biasanya rata-rata organisasi ya 5 tahun langsung, cuman evaluasi per tahun. Nah, yang seperti ini besok nggak boleh terulang lagi. Karena saya bicara sebagai ketua Dewan Penasehat. Kan gitu. Dewan. Jadi ini penting ya. Al-haqqu bilang nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran itu kalau enggak dimanage dengan baik akan dapat dikalahkan oleh sebuah kemungkaran yang dimanage dengan baik. Jadi diatur lagi ya ke depannya. Sahabat-sahabat saya lihat sudah luar biasa. Kalau melek-melekan lebih tahan saya dari sahabat. Gitu. Itu artinya jiwa mudanya tuh masih bertahan saya ketimbang sahabat. Gitu.
Maksud saya apa? Jangan sampai kita betah melean di luar aktivitas kewajiban kita untuk pelaksanaan program-program keansoran, tetapi justru di luar itu kita sanggup melek. Ya. Ini kan malam ini belum mulai nih rakernya nih. Yang hadir juga masih kurang 9 orang secara struktur, belum ditambah lagi dengan anggota biasanya. Jadi saya punya niat kalau memang diizinkan Allah nanti di Madung itu dan ada slot lokasinya, akan saya bangunkan satu sekretariat yang bisa dipakai untuk PAC Tanjung Pinang Kota. Ya, itu sekaligus sebagai penjaga pondok pesantrennya nanti. Jelas-jelas saja kita bangun pondok pesantren ya NU, jangan takut-takut gitu. Yang mau mondok ke pondok pesantrennya ini silakan, enggak ya sudah, enggak penting gitu kan. Jadi jangan pakai tedeng aling. Wah, yang penting programnya dulu nantilah, jangan ditampakkan ke NU-nya. Gak patean. Aku suwe nang Jombang jadi ngomongnya gak patean. Jadi itu diatur betul. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan kepada sahabat Ramdan, teman-teman yang dulu pernah di Klatsar, kemudian di TD, ya, yang ansornya belum pernah ya PKD ya. Nah, nanti kalau ada PKD yang sudah dulu itu direkrut kembali. Terserahlah metodologi perekrutannya seperti apa. Kalau dia punya jiwa ke-NU-an, dia nggak akan pernah mutungan. Saya sering sampaikan, kita khidmat ini kepada Mbah Hasim, ya, terkait di dalam struktural, maka kita ikuti aturan organisasi. Nah, kalau khidmatnya kita kepada personal, yang itu lebih kepada subjektivitas, maka ketika terjadi crash, saudara akan mutungan, purean, merajuk. Tapi kalau khidmatnya kepada Nahdlatul Ulama, kepada Mbah Hasim, bahasa kasarannya bentrok, mulut kayak apapun, nggak bakalan menyebabkan saudara mundur dari kepengurusan. Saya mengalami dari tahun 2000 sampai hari ini, yang masih tersisa di dalam struktur PCNU itu tinggal 3 orang. Mbah Samsul, Mbah Mariono, saya. Gitu. Udahlah nggak usah puri-purian, tersinggung sedikit, mutungan. Nggak penting itu. Sahabat-sahabat sudah pada dewasa semua, udah gede-gede semua, kencingnya sudah lurus semua kan gitu. Kecuali Kang Dede mungkin kencingnya masih bengkok-bengkok kan gitu ya. Jadi siapapun yang diamanahkan menjadi ketua, maka jangan lihat personalnya, tetapi amanah yang diberikan kepadanya. Maka bergeraklah bersama. Insya Allah akan maju, akan besar. Karena tidak ada satu orang manusia pun yang sempurna. Dan kita ini di GP Ansor khususnya adalah konsep yang digunakan kolektif kolegia. Bersama-sama, nggak dewe-dewe kan gitu. Jadi siapa di bagian apa, maka berkoordinasi dengan siapa, mengikuti aturan dan keputusan siapa. Selesai urusan, jalan bareng. Kereta api kan, kalau ada gerbong yang satu nggak mau nyantol pada gerbong yang lainnya, ketinggalan kan gitu. Suka tidak suka gerbong kereta api, mau bisnis, mau eksekutif, mau ekonomi, ya tetap manut semua, nyantol semua sampai ke stasiun. Bareng-bareng sampainya, meskipun ada yang agak jauh sedikit karena panjangnya gerbong yang dibawa. Itu artinya apa? Jangan pernah lepas dari lokomotif GP Ansor yang sudah saudara sepakati, suka tidak suka,
siapa menjadi pimpinannya, sam'an wa ta'atan. Ini konsep NU loh, ojo digawe remeh-remehan. Ya, maka bersama-sama kita. Tidak suka, sampaikan. Setuju, sampaikan. Pendapat kita tidak diterima, jangan mutungan, jangan purian. Ya sudah, berarti pendapat kita belum dapat untuk dipakai. Selesai. Nah, siapapun yang memberikan usulan kemudian dijadikan kesepakatan bersama, berbeda dengan pendapat kita, ikuti keputusan itu. Jangan kemudian kita mengatakan, kan bukan pendapat saya itu. Dia aja lah yang jalanin, saya nggak perlu. Berarti orang itu nggak paham berorganisasi dan belum memiliki konsep kedewasaan dalam berorganisasi. Ya, jadi ini saja pesan saya. Meski masih tampak sedikit, atur manajemennya Mas, supaya organisasi ini lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat kita. Demikian, mungkin saya tidak dapat berlama-lama karena kalau saya berada di sini, sahabat-sahabat tidak akan bisa melaksanakan raker dengan maksimal. Maka sebentar lagi saya akan mengundurkan diri dari lokasi ini supaya lebih bebas bergeraknya. Meskipun saya dengan sahabat-sahabat ini wis kaya konco dewi gitu loh. Ya. Terima kasih. Banyak maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Yang Sunarya atas masukannya yang sangat luar biasa. Jadi memang kami ini tadi sudah ngaku di awal kalau lagi nggak fokus dari bulan Oktober sampai hari ini, jadi belum pecah telur, ada sesuatu gitu, jadi semuanya nggak fokus lah intinya gitu. Tapi intinya memang sebenarnya saran dari sahabat Ramdan cuma ngumpul, tapi saya tulis raker gitu. Sebenarnya mohon maaf. Tapi mudah-mudahan ya hari ini cukup. Tapi kalau kebiasaan di PC yang lain itu ketika raker itu sekaligus disejalankan dengan pelantikan biasanya. Cuma ya minimal kita hari ini kumpul, sahabat-sahabat ada unek-unek apa, nanti ada program atau pengen ada sesuatu apa di Ansor, nanti silakan disampaikan. Kita catat, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan baik, dan kalaupun belum, ya ke depan akan kita usahakan. Kalau itu baik ya kita akan coba untuk follow up terus seperti itu. Yang kemudian di sini sudah bertambah tadi ada sahabat Johan dari via daring dan sahabat Aris. Baik sahabat-sahabat, di sini sekaligus ya kita pengen dengar dari sahabat-sahabat semua. Kiranya dari ada tambahan dari sahabat Zenur. Jadi nanti kita setelah ini kalau memang ini mau dicukupkan sampai jam berapa? Sepakati dulu ya, sepakati dulu. Sampai jam 10 udah selesai. Oke. Atau nanti ada kesepakatan lain kita mau mungkin nanti ada setelah pemaparan dari sahabat Zainul, nanti dari sahabat-sahabat yang lain sampaikan dulu undang-undangnya apa, kita catat, kita tampung. Kalau nanti mudah-mudahan ada kesempatan yang lain, kita ada rezeki yang lebih, kita pengen rakernya sekaligus pelantikan itu ya mudah-mudahan CK Pak Aston itu masih bisa lah. Kira-kira gitu ya sahabatnya. Ya. Amin. Cuma ada masalahnya dari di sana kita kalau udah masuk gak bisa ngerokok. Itu yang berat. Nah itu, jadi kayaknya lebih baik di sini. Ya, karena waktu di Batam seperti itu, di lantai atas kita prakongres, pahit semua mulutnya, ke belakang semua, yang depan kosong. Nggak bisa, nggak tahan kalau rupanya memang. Padahal sudah disiapkan hotel yang proper ya di Golden View. Depan itu
sampai dibilang, oh mari Pak sahabat, mundur ke depan, masih di belakang sana, di jendela. Udah ada yang nggak tahan lama memang itu. Nah ini kalau memang nanti mau di hotel kayaknya harus dipertimbangkan sahabat, kayaknya susah ya. Jadi kayaknya di sini lebih tepat. Ya. Baik, mohon kepada sahabat Zainul untuk beliau adalah ketua periode sebelumnya dan sekarang menjabat sebagai Kasat Komcap. Mohon untuk arahannya kepada sahabat Zainul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Jumaria selaku Ketua Penasehat Pimpinan Cabang Manajemen dan Unsur Kota Tanjung Pinang. Jangan dibuka di sini. Iya. Cukup. SK. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan sahabat Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Ramadan Hall ini, sahabat Sekretaris, sahabat Imam Haji Subagio dan seluruh sahabat-sahabat pengurus dan anggota Gerakan Pemuda Ansor Kota Tanjung Pinang yang saya cintai dan saya banggakan. Hanya tuh sudah sama ya Sunanda tadi, cuman memang tadi saya ada sampaikan ke sahabat ketua bahwa untuk hematnya pada malam hari ini rentetan yang kita buat selaku pengurus itu setelah dapat SK kita akan tindak lanjuti dulu dengan pengusulan SK Kepala Satkorcap ke Kasatkorwil. Selanjutnya Kepala Satkorcap yang terpilih itu menyusun struktur personalia jajaran Satkorcap. Selanjutnya pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Tanjung Pinang menerbitkan SK Satuan Koordinasi Cabang. Selanjutnya mungkin juga di malam hari ini yang sama-sama bisa sejalan, yaitu jika sudah ada ya alhamdulillah, kalau tidak langsung untuk disepakati siapa ketua majelis zikir dan sholawat di Jalur Ansornya untuk juga segera menyusun struktur dan selanjutnya pimpinan cabang menerbitkan SK. Pelantikan penting, tapi menurut saya lebih penting itu yang pasti sekarang SK kita sudah ada, artinya sudah resmi, kita sudah boleh bekerja, sudah boleh membuat program dan melaksanakan atau melanjutkan program yang sudah ada. Bukan berarti tidak penting, tapi mengingat pelantikan ini perlu momen yang tepat dan biaya juga yang tepat juga. Untuk itu masukkan saja kepada sahabat pengurus, kepada sahabat ketua untuk di awal ini kita laksanakan struktur di kepengurusan sampai ke badan semi otonom. Dan yang selanjutnya tidak kalah penting adalah untuk diketahui bersama bahwa SK pimpinan anak cabang di 4 kecamatan di Kota Tanjung Pinang semuanya sudah habis masa khidmatnya di tanggal 6 Februari kemarin. Artinya ini juga sebagaimana tadi disampaikan sahabat ketua, kita akan fokus di awal ini di pemenahannya, di penguatan di setiap PAC. Sebab apa? Baik di Ansor, baik di Banser, pasukan itu adanya di kecamatan.
untuk tingkat cabang itu bukan berarti tidak ada pasukan, lebih ke struktur. Anggota Ansor, anggota Banser itu ada di kecamatan. Artinya kita banyakin di tingkat PAC. Saya sangat sepakat, tapi nanti kita monggo masukannya sahabat-sahabat sekalian untuk program. Kita mungkin mau fokus di satu kecamatan dulu, yang alhamdulillah hingga saat ini perwakilan kota nggak hadir ini ya. Perwakilan Tanjung Pinang Kota memang dari kemarin hadirnya pas konferensi apa aja Mas April, itu pun sendiri, alhamdulillah. Dari sekian luas wilayah Tanjung Pinang Kota, ketuanya hadir sendiri, berarti luar biasa mewakili semua anggota yang ada di Kecamatan Tanjung Pinang Kota ini. Biar kita bersama untuk ke depan mungkin kita lebih khususkan, kita lebih tambahkan durasi kita di Tanjung Pinang Kota khususnya, dan selanjutnya di Tanjung Pinang Barat. Tanjung Pinang Barat ada tapi masih sangat minim gitu. Dan untuk Bestari, alhamdulillah ketua Bestari ada sahabat Yasudi, sampainya sahabat Saprol itu yang baju putih. Di Tanjung Pinang Timur tadi yang Gondes itu mana tadi? Mana deh orangnya? Itu Pak Lepe, itu sahabat Lepe, karena beliau ngurusin jenazah terus hari-hari. Kalau ditelepon di mana, Duramati, Kenduri, itu terus. Jadi dapat julukan Komandan Lepe itu. Lepe itu kalau orang Jawa bilang yang ngurusi orang jenazah itu Pak Lepe namanya. Jadi ya harapan saya dan harapan kita bersama tentunya ke depan, apa yang telah kita wacanakan, apa yang dulu di periode sebelumnya belum terlaksana atau terlaksana juga masih belum maksimal, kita bisa fokuskan di situ dulu sebelum menambah program-program lain yang dianggap perlu gitu. Mungkin sementara itu masukan dari saya. Yang lain bukan atas nama pengurus sama ya. Mungkin itu dulu, nanti kita sambung di sesi ramah tamah ya selepas ini untuk saling berbagi masukan dan saling berbagi informasi untuk modal kita di raker resmi besok. Mungkin ini betul tadi saya juga bingung mau nyebutnya, kan tadi koordinasi dengan ketua, ya wih apa namanya raker aja lah, wis gitu aja kan gitu kan. Biasanya memang pengurus dulu, cuman memang malam ini tadi juga sama-sama kita tahu banyak yang tidak berkesempatan hadir, mengingat sebagian sahabat-sahabat juga punya tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi ini sudah lebih cukup untuk malam ini kehadirannya. Mudah-mudahan di acara yang resmi memang kita laksanakan sama mudah-mudahan kita bersama-sama hadir. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan atau tutur kata yang kurang baik. Saya akhiri, walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi niku aslinya entar niki gangan salinannya aja Kanuan ya. Baik, terima kasih kepada sahabat Zainur Rahman atas masukannya. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Kiai Sunarjo untuk pengarahan Ibu nasihatnya, dan
dan saya ucapkan selamat jalan, sehat, selamat sampai tujuan. Amin. Baik sahabat-sahabat, slide-nya di sini sangat banyak di depan. Mohon dibantu, ini kayaknya nggak habis. Akuanya nggak ada ya, minumnya lupa ya tadi ya, maaf. Baik sahabat-sahabat, ini semakin beranjak malam, kita sepakati aja, ini ramah tamah aja, kita ngobrol biasa, santai. Mau sampai jam berapa kira-kira? 11? 11 ya? Saran 11. Oke, jam 11 ya? Oke, siap. Santai. Silakan nanti saya akan pilih ke situ. Nanti kalau ada yang ingin menyampaikan atau yang dari online, di situ ada Kang Johan dan Kang Haris. Siap. Bisa nanti kalau ada langsung ini ya, raise hand ya. Di situ bisa raise hand. Nah, nanti sampaikan aja. Siap. Cek. Oh iya. Oke, silakan dari Kang Johan mau menyampaikan. Kang Johan silakan bersuara sebelum yang di sini Raise hand aja. masukannya. Ngetes raise hand. Harus satu dimatikan. Oh ya wes. Tapi kaya wedi bojo ae gak ini. Anu, Dek, lewat sini aja Kang. Johan Rene, masih berurusan dengan PPG. wedi bojo ya. Udah. Baik izin sahabat-sahabat mungkin kalian lanjuti tadi saran dari sahabat-sahabat demisioner, sahabat-sahabat ketua Rahman. Oh, udah ada SK ya. Perasaan saya ini masih apa ya, sadar atau tidak sadar kayak jadi ketua ini apa iya apa tidak gitu kan. Terkait jajaran Kasat Korcap, pertama yang via daring mengikuti dan sahabat-sahabat yang hadir di sini, mungkin mohon saran dan masukannya. Untuk sebetulnya gini, satu sisi kita selalu ada bersama sahabat Zainur Rahman karena terkait alasan pengkaderan setelah menjadi ketua PCGP Ansor itu biasanya sudah masuk ke struktur di PCNU, sudah jadi kiai beliau. Tapi karena satu dan lain hal, beliau malah turun ke wakil ketua karena alasan beliau insya Allah masih siap kembali ke barak, katanya begitu, untuk menjadi Kasat Korcap. Tapi belum mutlak ya, mohon izin. Belum mutlak itu dalam arti gini, mungkin dari sahabat-sahabat yang lain di sini bisa menyampaikan saran, masukan, kira-kira sepakat tidak kalau beliau menjadi Kasat Korcap Banser Kota Tanjung Pinang periode berikutnya? Gitu. Sepakat. Sepakat? Iya. Sepakat, nanti ada tugas, nggak ada yang respon. Siap, yaitu harusnya beliau menjadi penasehat. Tapi dari bahasa beliau sendiri, insya Allah saya siap kembali ke barak, katanya begitu. Ya, Siap. artinya mungkin ya gimana, silakan masukannya. Kemudian untuk jajaran di Jalul Ansor, saat konvercap kemarin kita sudah usulkan, sudah sarankan yang menjadi ketua di Jalul Ansor periode berikutnya adalah sahabat Johan Pratomo yang tengah mengikuti via daring. Apakah sepakat atau tidak? Silakan mohon masukannya. Gitu. Tidak. Sepakat. Bungkus. Yang lain sudah menyatakan bungkus. Mohon masukannya. Baik untuk ini apa namanya, usul saran masukan, silakan kami kembalikan ke forum.
aman ya. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanyakan kapan nih Di PAD itu apa namanya? Dan di pemilihan ketua tuh Ya, konver perancap. ini menanyakan artinya disepakati tentang konferancapnya gitu kan. konverancap. Konferancap. Udah. Halo. Udah. Tambahan pakai ini. Bukan saya, itu Mas Imam itu. Mas Imam. Silakan lanjut. Ya, Kira-kira itu nih. menanyakan aja kapan nanti disepakati untuk konferancapnya, gitu, ya kan? Biar kita bisa ada bahasa-bahasa enak zamanku toh, kayak gitu. Ya, itu Ibarat penting bahasa seperti itu. Terus apa lagi? Ini untuk masalah yang tadi saya juga tidak sepakat, sahabat ketua Zainur ini jadi kasat korcap ini saya sendiri mungkin nggak sepakat. Kalau yang selain sepakat monggo silahkan gitu. Alasannya dulu dong. Oh, alasannya ya sudah kita ulang-ulang lagi masalah su'ul adab gitu kan. Apalagi nanti kedepannya gitu kan, sahabat ketua Zainur Rohman ini akan disuruh-suruh gitu kan, kasihan gitu kan. itu jiwa Kandidat ketua PCNU nih. Alhamdulillah. Makanya itu biar beliau yang nyuruh gitu loh, yang nyuruh kita gitu loh. Gitu. Nah, mungkin cukup itu dulu, nanti dipikirkan lagi. Baik, itu satu pandangan dari sahabat Jazuli. Nanti konferancapnya nanti kita susun ya jadwalnya ya. Mana saja semuanya kayaknya habis masa berlakunya. Jadi kita susun jadwalnya. Tidak lama lah, nanti kita susun dulu, kita tentukan kira-kira setelah puasa lah ya, atau pas puasa, setelah Ramadan lah ya, mungkin ya. Pas puasa boleh malah. Nah, ini mau dibahas juga nih nanti, puasa mau ngapain aja ini. Banyak agendanya biasanya. Gimana? Oh iya, biasanya nerima pas Idul Fitri ya, sambil nasi angpau gitu loh. Oke. Baik, itu satu. Nanti konferancap nanti kita safari, kita keliling sama-sama, ataukah nanti modelnya mau langsung penunjukan atau bagaimana, nanti sesuai dengan kebutuhan anak cabangnya masing-masing, PHC masing-masing. Baik, untuk yang lain, untuk menanggapi dari Kang Jazuli tentang kasat korcap, apakah ada yang nggak setuju, pengen saya aja gitu misalnya, boleh juga. Nah, itu misalnya kayak gitu. Jangan Kang Zainur, saya aja kayaknya loh gitu, misalnya. Nggak apa-apa, silakan. Ini sangat terbuka sekali. Atau mau mengusulkan siapa yang lain boleh juga. Mungkin ada pertimbangan khusus karena sahabat Zainur Rohman, nanti nggak apa-apa sahabat Zainur Rohman misalnya mau jadi ketua Tanfidiyah PCNU boleh, tapi tetap jadi satkorcap ya. Nah itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu deadline kurang 30 menit. Aduh. Jadi untuk kasat korcap, kalau Kang Zainur bersedia, kita senang. Kalau barangkali ada yang mau menggantikan, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sesimpel itu. Yang di dalam jaringan itu masih mau komentar?
Untuk sementara ya. belum dulu. Kita melihat Belum situasi dulu. dan kondisi bagaimana perkembangannya. Baik, oke, untuk pasal konsep nanti dulu, nanti ditanggapinya nanti ya sama sekalian yang konferensi. Izin sebelum dilanjut ke pertanyaan, ini mungkin tidak semuanya belum kenal dengan Mas Saprul, kasih waktu beliau untuk sambil perkenalan dan mengusulkan. Nah, Itu tadi sudah saya sebut Saprul Hadi Nasution sudah. Gini, sebesar ini nggak kelihatan, men. Oh ya. Oke, baik. Ini staf saya tuh, Om ya. Baik ya. Mohon Kang Saprul, ini mohon jangan dianggap bercanda ya. Memang seperti ini orang. Oke. Ya, kami beri waktu kurang lebih 30 menit untuk menyampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Nasution, Bang. Saya baru bergabung dari Ansor, Bang. Kalau di NU saya pernah jadi Ketua IPNU Kota Tanjung Pinang. Periode Pak Sudik apa? Ketua NU Pak Sudikno. Pak Sudik. Terus naik ke provinsi, Ketua IPNU provinsi. Habis dari situ Ketua IPNU Kota Tanjung Pinang. Vakum, Bang, sejak saya. Makanya saya agak terutang kepengurusan di IPNU. Terus saya bergabung sama kawan-kawan PMI. Tapi saya PMI-nya di Kota Batam, Bang. Saya sebagai wakil sekretaris. Makanya saya sekarang pengen untuk naik lagi, Bang, untuk jadi di Ansor, Bang. Makanya saya kemarin jumpa sama Bang Ramdan, Bang, ajak-ajak Bang, siap katanya. Alhamdulillah saya udah diberi kesempatan di struktur kepengurusan. Mohon bimbingannya kalau di Ansor ini, Bang. Saya tinggal di Hang Lekir, Bang. Timur lagi. Merah. Keseharian sekarang. Saya kerja di KPU Provinsi, Bang. Sama kawan saya. Dia juga orang NU, tapi dia lama di Jawa, iya, Bang, di KPU, Bang. Iya. Belum sampai belum. Masih perhitungan, Bang. Gagal. Tolong nama saya jangan dimunculkan ya. Karena saya nggak jalan di provinsi. Bang, itu aja, Bang. Terima kasih Mas Saprul. Ya, sama-sama ya. Berarti di IPNU-nya tahun berapa, Mas? 2009. Oh, senior saya. Berarti senior saya. 2014. Oh, berarti masih seangkatan dengan saya. Saya PC IPNU Kota Yogyakarta. Palembang. Oh, berarti saya di Palembang kongresnya. Berarti saya duluan. Senior masih. Ya. Oke, saya masih saya dulu di PC IPNU Kota Yogyakarta, itu tempat pengadilan pertama masuk IPNU ya. Jadi sama-sama di IPNU. Jadi kulturnya sangat berbeda di IPNU dengan di Ansor. Saya juga cukup kaget dan sampai sekarang belum bisa mengikuti ritmenya karena beda. Oke, baik. Itu terima kasih dari perkenalan sahabat Indra. Lanjut, ada masukan lagi dari Wakasat atau siapa? Oke, ada. Sebelum kira-kira nanti kita akan ada raker beberapa bulan lagi, nanti akan ditanggapi langsung semuanya secara panel saja. Jadi kalau ditanggapi satu pernyataan ditanggapi nanti 30 menit itu nggak cukup, tapi kita langsung semuanya. Kalau memang ada tambahan lagi, kegiatan yang kami catat tentang penguatan internal kepengurusan,
Kemudian kalau Kasat Korcap sudah oke, di jalur Ansor. Nah, nanti di jalur Ansor apakah mau dibentuk ulang atau seperti apa? Nanti tolong ditanggapi oleh di sini yang di jalur Ansor satu aja. Ada lagi. Oh, satu, berarti harus menyampaikan nanti. Dan untuk di jalur Ansor nanti belum bersuara tadi. Jadi tadi untuk PAC sudah mempertanyakan konferansap. Berarti setelah ini kami minta dari jalur Ansor dulu. Seperti apa? Apakah mau gambaran kalau kemarin ketuanya ini tahun ini saya lah gitu, misalnya seperti itu boleh juga. Dari jalur Ansor dulu, silakan. Diwakili sahabat Sulaiman, setelahnya nanti sahabat Johan mohon izin untuk memberi masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati ketua kita Ustaz Ramdan Khalili, yang kami hormati ketua kita sahabat Yai Zainur Rahman, dan sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi hormat kami kepada sahabat-sahabat semua. Menanggapi kegiatan di jalur Ansor seperti halnya yang sudah berjalan, yaitu kegiatan pengajian rutin Ratibul Haddad. Jadi tadi juga sempat disinggung oleh ketua kita, untuk menghidupkan PAC seperti Barat dan lainnya, itu kan pakai metode 2 bulan sekali pindah, atau kalau seumpamanya masih kurang lanjut gitu ya. Di situ kami berpikir gini, kenapa enggak kita setiap malam Kamisnya pindah-pindah seperti itu. Tapi sekarang seumpama malam Kamis ini Timur, nanti malam Kamis besok Barat, seperti itu. Memang harus kita laksanakan. Yang pertama itu dari pengurus. Mari kita bangun kembali semangat kita. Jadi saya pun berpikir mari kita bismillah, bangun kembali semangat kita, kegiatan-kegiatan di jalur Ansor seperti halnya Ratibul Haddad. Kemudian nanti kita kan ada yang baru nih, yaitu malam Kamis, yang sholawatan itu malam Kamis legi 5 minggu sekali. Nah, itu kita usahakan semaksimal mungkin di malam Kamis itu hadir. Maksudnya kita maksimalkan semaksimal mungkin. Contoh seperti halnya malam Kamis biasa nih, ada kegiatan yang sebenarnya bisa ditinggal. Seperti Pak Ramdan tadi kan, Pak Ketua kita, sebenarnya ada kegiatan tapi bisa ditinggal. Nah, itu berarti mengutamakan gitu. Berarti artinya mengutamakan kegiatan ini. Nah, kami mohon kalau bisa itu seperti itu. Jadi setiap minimal itu sebulan sekali ada yang bareng-bareng rame bersama, meramaikan seperti itu. Nah, kalau yang kemis-kemis biasa, ya memang kita tetap harus mengusahakan. Pelan-pelan memang. Kalau seandainya kok 2 bulan di timur, kita kasihan juga yang di barat nih, seperti saja Juli kan, dari sana ke sini terus. Memang semangat. Kalau yang baru kan seperti itu. Jadi gantian seperti itu. Mungkin itu lebih mengena. Dan nanti saat di tempatnya yang kita tempati itu ya mengundang tetangga. Karena mungkin saya rasa itu lebih efisien di rumah sih. Menurut saya pribadi lebih efisien di rumah. Kita mengundang tetangga dan anaknya, mungkin suruh datang yang punya anak bujang. Nah, disitulah kita setelah kegiatan kita ngobrol-ngobrol, kita dekati. Itu mungkin salah satu metode. Karena di kegiatan kami, mohon maaf ya, di Mujahidin sendiri, ini di anggota kami, bahkan di semua jamaah, kami mohon untuk benar-benar meluangkan waktunya di malam minggu itu. Gitu.
Bahkan anggota Kliwon. kami seandainya apa namanya ada kegiatan yang memang boleh izin lah, khusus sebulan sekali. Kalau yang lain izin nggak masalah. Tapi kalau untuk malam minggu yang ini silakan maksimalkan semaksimal mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya kita buat seperti itu. Malam Kamis Legi itu kita maksimalkan semaksimal mungkin. Tapi bukan berarti malam Kamis lainnya terus nggak datang seperti itu. Sekalian kita menyindir ini ketua baru kita di Jalur Ansor, ya. Jadi bukan berarti malam Kamis yang lainnya nggak datang gitu, seperti itu. Terima kasih, mungkin sekian. Bila ada tutur kata yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat Johan Pratomo untuk berbicara. Saya udah standby-kan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tidak bisa hadir sengaja, memang karena mencoba yang online. Saya pikir kalau online ini kalau nggak ada yang ngisi juga sekitar situ saja. Maka lebih baik kita isi. Saya sambil kerja juga ini, sambil ngisi RPL PPG. Jadi sambil bekerja terus. Alhamdulillah nampaknya GP Ansor untuk periode ini cukup mewakili untuk generasi Z, yaitu di mana kita setiap bernafas itu tidak lepas dari HP. Nah, ini luar biasa sekali, ini sudah mulai. Saya pikir untuk kegiatan-kegiatan ke depan perlu juga itu kita berbasis lebih, multimedianya lebih ditingkatkan lagi. Kalau saya lebih cenderung ke promosinya, karena selama ini kita promosi mungkin sekitar ya untuk kawasan kita saja lah, golongan kita ibarat kata itu, golongan hijau saja. Kita belum pernah menyentuh golongan putih dan juga golongan merah. Nah, ini saya pikir penting kita naikkan di Instagram, Facebook, online, terus ya YouTube lah kalau ada. Jadi tidak sekedar pergerakan offline, tapi pergerakan online. Dan terbukti malam ini bagus, luar biasa. Saya mengapresiasi sekali ini Pak Sekretaris, ini luar biasa, memberikan fasilitas online sehingga bisa berjalan meskipun tempat terpisah, tapi tetap dalam satu wadah besar, yakni gerakan Ansor. Saya pikir itu Pak Ketua untuk masukan saya. Mungkin lebih kita tingkatkan lagi follow up-nya itu ke online, ke Instagram. Ya, bikin flyover-nya itu tidak, yang kita share itu tidak seputar grup-grup di Nahdlatul Ulama lah terutama, tapi lebih ke grup-grup yang sifatnya luas lagi, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Karena Jalur Ansor dan GP Ansor ini kan notabene adalah yang kita guide adalah anak muda. Nah, tentu di kampus-kampus, di sekolah-sekolah itu tempatnya. Nah, saya pikir begitu. Ya, ini terobosan ini mudah-mudahan bisa ada perubahannya untuk ke depan lebih baik dan lebih besar lagi organisasi kita. Itu saja Pak Ketua, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, baik, terima kasih masukannya bagus. Jadi kalau bisa nanti akses bahwa ada kegiatan itu bisa diakses di mana saja. Mungkin ada yang bisa nguploadnya di Infopinang gitu. Infopinang itu kan infonya macam-macam. Upload di situ, di grup itu kan bisa, atau di juga bisa misalnya. Ya. Oke. Masih ada lagi sebelum nanti direkap oleh ketua untuk pertanyaan semuanya. Tambahan lagi. Tadi faktor promosi satu, kemudian dari masa pengajiannya 1 bulan sekali besar gitu. Nah, tapi
harus berpindah lokasi kalau bisa di rumah-rumah. Dulu pernah saya usulkan ke PAT ya kita ya dari ya. Ustaz Abdul Rahman. Jadi oke. Jadi dulu kami pernah punya program, cuma memang nggak jadi. Karena nggak ada waktunya. Lagi gitu. Malam sering, malam Selasa. Mau dimasukkan dari apa kan nggak tahu gitu. Saya ada ngobrol-ngobrol dengan leader PAC Tanjung Timur waktu itu. Kita bikin ya, kita muter aja anggota yang Tanjung Timur ke rumahnya siapa, besok malam banyak ke rumahnya siapa, gantian aja. Cuma mau malam apa nggak ada lagi, udah full. Udah nggak ada lagi waktunya. Tapi nanti kalau ini kan malam kami sudah merupakan rutin yang biasa kita lakukan, mungkin waktunya sudah tertentu, jadi saya rasa tidak perlu mencari waktu lain. Oke, selanjutnya ada tambahan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah yang kami hormati Ketua GP Ansor yang baru pilih sekarang ini, dan juga Ketua GP Ansor yang ketua saya yang sudah senior lah mungkin gitu. Dan juga para ustadz dan juga para anggota para sahabat yang hadir pada malam ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin saya mohon maaf nanti setelah saya menyampaikan sedikit usulan ini, mungkin saya mohon izin pamit karena sudah di WA. Tadi sudah janjian mungkin setengah 11 sudah selesai sudah sampai di rumah. Jadi nanti saya mohon maaf lah terlebih dahulu. Di sini mungkin langsung saja Ketua. Dari SK yang sudah diberikan ini saya membaca ada di situ mengingat peraturan dasar dan juga peraturan rumah tangga GPR. Mungkin di sini seperti ADART seperti itu, di mana suatu organisasi memang harus ada yang namanya ADART ataupun peraturan dasar ataupun peraturan tangganya. Maka kami mohonlah kami mungkin di sini yang baru bisa aktif kembali ya, walaupun dulu sudah ikut DTD ataupun apa yang lainnya, dan juga bagi yang baru yang lainnya yang baru bergabung, mungkin mohonlah nantinya disampaikan aturan dasarnya dan juga peraturan rumah tangganya GPR seperti apa, agar supaya nantinya keanggotanya yang sudah disepakatkan ini bisa nanti menjalankan roda organisasi ini dengan sebaik-baiknya. Apa peraturannya, apa di situ nantinya peraturan rumah tangganya bisa diketahui bersama-sama. Dengan adanya peraturan ini, mungkin kita nantinya sama-sama bisa mengingat, saling menasihati, ini loh peraturannya. Seperti itu. Supaya nantinya organisasi ini bisa berjalan lebih baik. Mungkin apa namanya ketua tadi bukan belum baik. GPR Ansor yang tadi kita ini tapi sudah baik. Namun kedepannya kita berharap bisa lebih baik lagi. Dan mungkin yang anggota-anggota yang seperti saya ini mungkin susah hadirnya, dengan adanya peraturan yang disampaikan di sini nantinya mungkin lah bisa apa namanya itu yang mempertimbangkan untuk bisa nantinya aktif kembali dan juga bisa berakhir. Mungkin itu saja karena tadi sudah janjian dengan istri bisa balik cepat atas apa namanya nantinya usulan yang disampaikan ini. Maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin menjawab dulu atau pulang? dulu atau pulang? Bisa saya jawab Bisa saya jawab dulu atau pulang nih? Langsung jawab Langsung jawab dulu ya, izin Ustaz. Yang pasti gini, PDPRT kita ini sudah sudah ada di Google. tinggal searching Ustaz. itu baik format PDF maupun Word-nya itu insya Allah insya Allah sudah bisa diakses diakses oleh oleh masing-masing anggota. dan Dan kalau Ustaz Ustaz mau tahu tebalnya PDPRT kita ini kurang lebih segini Ustaz. Ustaz. Ibarat kitab suci itu ya kurang lebih Tebalnya hampir tebal tebal Al-Quran. Al-Qur'an Kalau lah. mau dibaca dari awal sampai akhir insya Allah sih hatam satu hari. Satu hari. Artinya terkait salah satu tadi saya sampaikan cara agar keanggotaan kita ini bisa aktif mungkin dengan adanya PDPRT itu sebetulnya kita insya Allah tidak support kok. Artinya GP Ansor secara manajerial kita kalah dengan Muhammadiyah. Tapi karena yang bangun ini para wali Allah, ternyata NU ini sampai juga ke Eropa, sampai juga ke Jepang. Luar biasanya kan. Artinya mohon maaf, ya wajar kalau misalkan kita bangga dengan kita sendiri karena ini lahir dari 1926 hingga saat ini tetap kokoh berdiri tegak di bumi pertiwi NKRI ini bukan sesuatu yang mustahil. Kalau para pendirinya itu bukan wali-wali Allah, bukan wali-wali Allah. Artinya kita sama-sama bangun saja, mau gerak atau tidak di Ansor Banser, mau manage waktu sedemikian rupa atau tidak di GP Ansor. Itu aja sih sebetulnya. Kemudian mau lobby kita terhadap pendamping kita mungkin ya kan. Punya strategi seperti apa silahkan dilakukan. Yang pasti niat kita tetap khidmat untuk NU gitu. Mungkin izin singkat karena Ustaz juga udah mau pamit ya kan. Itulah kurang lebih gambarannya Ustaz. Kalau misalkan pengen tahu secara keseluruhan PDPRT itu sudah tinggal akses di Google, searching, download, itu ada semua. Izin Ustaz, terima kasih. Sekaligus menanggapi yang lain. Oke. Dari Kasat mungkin Kasat ada masukan. Masih komando. Oke. Izin sebelum sahabat ketua Zainur menyampaikan. Saya sudah catat beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, menanggapi daripada sahabat Sulaiman tadi dan juga sahabat Johan Pratomo. Kami sudah sampaikan beberapa waktu di setiap malam Kamis yang lalu bahwa insya Allah kita siap melebur kegiatan di jalur Ansor ini untuk kita lebur bahwa ini tidak kita klaim lagi sebagai kegiatan Ansor, tapi kegiatannya Bano. Harapannya adalah minimal kalau tadi Ustaz Sulaiman sampaikan, sahabat Sulaiman sampaikan sekali minimal hadir, kita lebih kerucutkan lagi. Kalau bisa seminggu sekali itu wajib hadir gitu. Artinya malam Kamis itulah sarana kita baik pengurus maupun seluruh kader anggota baik Ansor maupun untuk saling koordinasi gitu. Dan tidak hanya Ansor Banser saja, di situ ada PMI, ada IKLU, IPPNU, ada Pagar Nusa. Mari kita gabung bersama gitu. Disadari atau tidak, yang saya pernah sampaikan, kita NU kita banom-banomnya NU disadari atau tidak terlahir daripada santri. Meskipun secara basically mungkin semuanya tidak ada yang belum pernah mondok gitu. Tapi disadari atau tidak ketika sudah masuk Ansor, Banser, IPNU, PPNU, PMI itu lahir dari kalangan santri gitu. Jadi sadari atau tidak, artinya santri ini identiknya dengan ngaji, zikir, itu santri kan gitu. Makanya harapan kami setiap malam Kamis itu ayo kita jadikan ajang silaturahmi sekaligus kita ngecas rohaniah kita, ya kan? Iya. Bang Saprul sibuk dengan KPU-nya,
Sahabat Zainur sibuk dengan pembangunannya, Kang Sulaiman sibuk dengan ngajarnya, saya sibuk dengan ngamennya di sana sini juga. Tapi malam Kamis itulah kita jadikan ajang bagaimana dengan kesibukan dan aktivitas kita yang mohon maaf mungkin satu sisi duniawiyahnya itu kita cas batiniah kita ruhaniah kita untuk ketemu setiap malam-malam Kamis itu sih harapannya. Ya selain daripada itu juga saran kenapa saya minta sama sahabat sekretaris untuk buat via daring itu sarannya dari kami dan itu terlintas spontanitas saja. Tolong buat Google Meet via daring. Jadi ketika sahabat-sahabat yang di luar kota sekalipun bisa mengikuti kegiatan ini, harapannya begitu. Tapi bisa disaksikan bersama ya beberapa sahabat yang mengikuti via daring. Artinya yaitu tadi, mari kita sama-sama bangun kesadaran bahwa Ansor dan Banser ini adalah milik kita. Mari kita bangun kembali kecintaan kita terhadap organisasi yang sudah lahir dari tahun 1934 hingga saat ini. Ayo kita bangun sama-sama. Kemudian terkait teknis sosialisasi untuk membesarkan Ansor di masing-masing PAC, saya sepakat dengan sahabat Sulaiman tadi yang disarankan. Ya artinya ketika misalkan kita fokus di satu kecamatan pun ya mohon maaf tidak meninggalkan kecamatan lain. Artinya ketika target itu karena gini, saya berpikir ketika misalkan keempat PAC ini kita sentuh, khawatir outputnya itu tidak maksimal gitu. Artinya masih ngambang atau masih abu-abu. Tapi ketika kita fokus di satu titik, ketika misalkan di kecamatan timur itu sudah hidup dan ada kader yang lahir dari situ, ketika kita tinggalkan pun untuk kecamatan barat mereka sudah jalan gitu. Dan fokusnya dapat gitu. Tapi kalau misalkan kita punya siasat lain untuk bisa memegang langsung keempatnya, itu akan lebih biasa lagi. Apalagi dengan waktu yang singkat gitu, tanpa harus berbulan-bulan. Kemudian saya rasa untuk kasat Korcap dan jalur Ansor sepertinya sahabat sekretaris malam hari ini saja kita putuskan. Gitu. Kita putuskan artinya ketika kita sudah ada keputusan siapa ketua di jalur Ansor, itu menjadi PR beliau untuk menyusun pengurusannya gitu. Jadi tidak ada tak ngambang lagi gitu maksudnya. Kemudian saya lupa tadi sampaikan bahwa kemarin alhamdulillah kita dapat donatur untuk beliau menyumbangkan baju untuk pengurus sementara untuk pengurus. Dan alhamdulillah sudah saya pesan ke Bandung. Kemarin harusnya sudah dikirim karena ternyata di PO organisasi itu boleh menempelkan logo daerah, logo Pemko ini. Jadi tak jadi dikirim karena biar lengkap dipasangkan dulu. Artinya ini sebagai percontohan lah nanti untuk kita ke depan. bahwa beratribut itu biar lengkap, biar marwah organisasi itu betul muncul, jadi kita lengkapi. Makanya nanti ke depannya pun Banser insya Allah mungkin saat panjenengan sudah deal kasat Korcap, mari kita rapikan kembali. Kalau misalkan ada baju yang kedodoran, biar nampak gagah dan marwah kebanseran itu muncul. Ayo kita rapikan, kita preskan. Kalau misalkan ada yang agak sedikit cengklek, ayo kita rapikan kembali. Artinya biar orang memandang sebelah mata kita punya marwah. Ya banyak hal sebenarnya yang harus kita benahi, termasuk atribut itu tadi dan lain sebagainya. Kemudian dan kita putuskan malam hari ini kita tutup sebentar lagi kita akan laksanakan PKD atau diklatsan.
kalau misalkan kita sepakat untuk melaksanakan Diklansar, oke, kita sampaikan ke PW bahwa kita sepakat untuk membuat Diklansar. Tapi saran dari PW kemarin, kalau bisa seluruh cabang dari kota kabupaten itu buat PKD. Karena secara administrasi kita ini secara kader ansor kita masih kekurangan. Kalau Banser mungkin banyak katanya gitu. Tapi yang ngurusin ansor ini harus dikuatkan, yang ngurus Banser Jadi harus dikuatkan dulu di ansor. Setelah kuat baru enak nanti jalan itu. Itu sih amanah yang diberikan dari PW ke PC. Kalau bisa buat PKD. Setelah PKD mungkin nanti baru Diklansar atau DPD. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami. Kemudian yang tidak kalah penting satu lagi, mohon izin, kegiatan rutin kita malam Kamis ini adalah pengajian kan. Itu sudah mutlak kegiatan rutin kita. Dan mohon izin nanti ini yang ngurus tidak lagi ketua. Maksudnya biar jalan gitu loh organisasi ini. Kemudian nanti pembendahara mana? Pembendahara hadir. Pembendahara ini diam-diam ternyata sudah selalu memikirkan ansor. Bagaimana beliau ini berada di tempat pertapaannya, tetapi pikiran dan hatinya itu insya Allah selalu ke ansor. Beliau juga ternyata punya cara yang mutakhir untuk melakukan input data terkait keuangan, kemudian terkait siapa yang sudah bayar. Kalau misalnya nanti kita tetapkan ada kas siapa yang sudah bayar yang belum itu sudah keliling lagi harus apa tadi kemarin kita buat program koin kaleng koin itu udah nggak pakai itu lagi katanya. Beliau sudah punya itu aplikasi yang beliau buat bagaimana caranya barang itu bisa kita dapat, harus kita mengeluarkan keringat untuk menagihnya. Ternyata beliau sudah punya. Mungkin nanti atau di pertemuan berikutnya silahkan bisa mempresentasikan apa yang sudah menjadi pikiran dari sahabat bendahara. Mungkin itu dan tak kalah penting lagi, mohon izin satu lagi, koordinasi pengurus ya. Jadi di jajaran sekretaris misalkan di pengurus harian saat misalkan malam Kamis itu pengajian ya saat sahabat imam sedang sibuk silahkan membantu untuk mendelegasikan wakil sekretaris yang lain gitu loh. Jadi karena kita betul kan masing-masing punya kesibukan, apalagi masa KPU itu luar biasa juga sibuknya. Saat Mas Imam tidak bisa, Mas Nafsul tidak bisa, silakan koordinasi dengan sekretaris yang lain gitu. Atau kalau bendahara dilibatkan mumpung lagi silahkan libatkan. Biar pengurus harian ini berjalan sehingga nanti koordinasi kita jalannya organisasi itu bisa maksimal. Mungkin itu izin masukannya. Seperti pengalaman kemarin masalahnya kan. Saya lupa kalau malam itu harus rutin. Saya di kapal tak dapat sinyal, tiba-tiba sore sudah saya baru teringat karena komentarnya bahwa akhirnya itu tadi agak gelagapan gitu. Jadi silakan nanti saling memberi masukan, saling koordinasi biar lebih maksimal. Mungkin itu izin tambahannya. Terima kasih. Boleh nambahin dikit. Jadi rasanya 5 menit aja. Oke, 6 menit kami. Jadi izin menanggapi tadi lupa ya, konvergen tadi tidak masuk. Itu bukan itu dari oleh ketua sebenarnya kita akan pengkaderan, bukan konvergen. Diklat. Memang ini untuk satu kita ketahui bersama, memang apa tuh maklumatnya kemarin itu kita suruh PKD 3 kali. Cuman hubungan ini SK kita sudah ada
sudah aman, tidak bisa ada yang intervensi lagi. Artinya kita mau buat apapun itu boleh. Hak kita. Cuman mungkin untuk menanggapi atau menghormati amaran tadi, maklumat tadi, kita laksanakannya DTD. Sebab kalau PKD tok itu cuman mencetak ansor tok. PKD dan DTD atau di pasar itu biayanya lebih kurang aja sama. Tidak banyak momen. Nanti kita buat formnya itu dua, yang mau cukup di ansor silakan, yang mau langsung menjadi banser boleh. Dan banser juga jadi pengurus ansor sama. Cuman nanti penempatannya saat di struktur aja. Terus sedikit mengulas tadi yang di jalur ansor. Lepas ini mohon segeranya dari pengurus cabang untuk pimpinan cabang untuk segera menindaklanjuti ke ketua jalur ansor untuk segera menyusun supaya segera diterbitkan di jalur ansor itu juga resmi, Siap. legal gitu. Siap. Dan untuk diketahui bahwa di periode kemarin rutinan malam Kamis ini kita sudah berjalan mulai 2017, dimulai dulu dari PAC Tanjung Pinang Timur yang awalnya 2 minggu sekali, berjalannya itu kurang terlalu jauh, jadi kita buat seminggu sekali setelah kami di PC. Sepakat saat beberapa kami rapat pengurus di program kerja itu kita buat setiap minggu itu berpindah ke setiap PAC. Kita sudah laksanakan dulu, mungkin beberapa saat tidak jarang yang mengikuti, kita selalu berpindah-pindah dari setiap kecamatan satu ke kecamatan lain. Dan memang kembali ke kota ibu kami. Biasa kami saya langsung keliling mencari tempatnya itu di setiap kecamatan dengan tempat yang berbeda-beda, dengan sasaran yang kita tidak ditempatkan di pelosok-pelosok, bukan pelosok lah, Tanjung Pinang nggak ada pelosok, tapi musola atau masjid yang jarang kita orang selama ini di Aluswa yang gede-gede gitu. Kita cari di musola kecil yang insya Allah amelianya masih untuk mengingatkan kembali, mengulas kembali. Satu kejadian itu di Tanjung Pinang Kota, kita sama pengurus PAC Kota untuk minta izin ke pengurus masjid dan RT setempat. Kalau kita biasanya masjid dan RT setempat disusuli dengan surat tanah tertulis. Satu waktu kami ke Tanjung Pinang Kota, perjalanan sampai sana dekat lampu merah itu masjidnya. Sampai sana masjidnya sudah dikunci. Ternyata pengurus tidak menyampaikan ke pengurus masjid tersebut. Kita datang kaget mau ada apa gitu. Jadi catatan kita bersama kita menyaring atau minta izin ke salah satu tempat itu betul ketemu dengan pengurus, bukan melalui telepon gitu, modal betul. Dan harapan saya memang ke depan ini bukan menitik beratkan, tapi lebih ini adalah tugas dari jalur ansor untuk mencari lokasi. Monggokan juga kita tidak sendiri, dan pada prinsipnya kita kerjasama siapa yang tepat seperti itu. Kalau memang itu bisa dilaksanakan lagi, nanti kita sepakati minggu 1, 2, 3 keliling, nanti ada satu tempat dulu kita sepakat juga satu sekali dalam sebulan itu di DCNU. Itu kita sudah laksanakan dulu, cuman kembali karena keterbatasan sahabat itu belakangan ini tidak sempat menjaring di setiap kecamatan. Malahan sebagaimana dari Sahabat Jabal Sulaiman, program ini berjalan kembali, sebenarnya sudah berjalan, cuman kadang terhenti. Dan kemarin kebetulan sahabat kadang-kadang gini,
lebih kita harapannya untuk kita, saran untuk kita dulu baru untuk masyarakat pada umumnya. Dari kita 5 orang lebih banyak jamaahnya kadang-kadang juga gitu. Dan kita selalu menunggu. Kalau kita bisa laksanakan dalam itu tadi setiap malam Kamis kita sempatkan, ayo kita bisa selepas pengajian itu langsung mulai. Yang bikin sepi itu nunggu jamaah bubar gitu sih. Pernah juga disarankan kita pada maghrib, tapi waktunya nggak nutut. Ada yang belum sampai di rumah untuk berangkat lagi. Dan waktu maghrib itu karena kita sudah punya di rotip kemarin, tidak cukup waktu untuk tausiah lagi. Jadi ke depan harapan saya dan harapan kita bersama, ayo gotong royong dalam kalau memang pengajian kita mau putar kecamatan ini, ayo bismillah, saling mengingatkan, saling mencari atau mengusulkan. Bahkan dulu sampai kita bebaskan bila mana ada kediaman sahabat-sahabat yang kepingin ketempatan, kita buka, tidak harus di masjid, tidak harus di musola seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tambahannya nanti berharap di periode ini jalur Ansor juga melaksanakan firosah. Kita di Jawa Timur juga ada pengaduannya lagi nanti, ada di rosahnya. Kami dulu saat 2019 di rosah di Batam, PWRI Jalur Ansor yang melaksanakan satu malam saja, satu malam kayak kita Makas tadi. Ya ada 9 orang dulu yang ikut dari Pinang, termasuk dari di Rosah Wusto namanya, tentang membahas di Jalur Ansor itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Kurcap. Baik, saya rasa cukup lah ya. Sudah waktunya sesuai kesepakatan dan lebih dari 2 menit. Menanggapi satu terakhir yang beberapa tahun lalu ketika keliling ke PAC itu kan tempatnya berganti. Namanya kan rutinan. Kalau rutinan ya rutin di satu tempat. Pengajian rutin misalnya malam Kamis pagi di situ terus semuanya di sana terus gitu. Tapi PAC-nya situ, PAC barang, tapi di masjid itu aja gitu. Namanya rutinan. Kalau saya seperti itu dulu di PAC kota satu masjid itu ya itu aja terus. Tapi setiap malam Kamis apa? Sana PAC sana malam Kamis apa itu mungkin seperti itu jadinya nggak terlalu sering di masjidnya ya mungkin seperti itu ke depannya tapi kita diskusikan lebih lanjut karena kalau ganti masjid kita musola apa kita menghubungi lagi ya orang lagi kondisi itu terlalu capek seperti itu. Tapi izin kan ini 4 kecamatan, artinya di kecamatan barat, pengurus barat lah yang ngurus. Iya. Tapi satu bulan saja. 4 bulan sekali ketemunya. Iya. Kan 5 ini. Cuma 5 kali. Jadi 5 tempat. Yang terakhir di sini. Di sini. Itu insya Allah dalam 4 bulan masa nggak bisa menghubungi salah satu musola gitu. Dalam waktu 4 bulan. Enggak. Ya monggo kalau sepakat. Misalnya ini masjid mana? Ini masjid Pinang Timur, ini masjid Pinang Barat, ini Pinang Kota. Nanti muter lagi di masjid ini. Namanya kan rutin. Ya. Tidak. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut, ini usul aja. Tapi juga selamanya. Tutup dulu ya. Malam ini sudah lebih dari berapa menit ini? 4 menit. Nah, korupsi 4 menit saya. Minta maaf. Baik, saya rasa kesimpulannya sudah cukup banyak. Kedepannya kita akan menyusun raker yang cukup intens. Sudah bisa didetailkan. Ketua jalur langsungnya sudah ditentukan siapa? Pak Juhai. Oke. Yang penting ada di jajaran wakil ketua. Oke. Jadi sudah ditentukan. Nanti tinggal kita menentukan kapan waktu DPD atau PKP atau Pansar. Kita menentukan rutinannya, lokasi dan sebagainya, kemudian menentukan program lain, PHB dan sebagainya, dan nanti akan ditentukan jadwal. Ini sudah cukup.
sudah saling jawab, saling bertanya, kita sudah akrab sih sudah. Cuma kalau masalah mikir serius, tapi kalau ngobrol lancar. Tapi kalau sudah tiba-tiba tulisannya raker, nah, sudah lupa semua. Tapi ketika ngopi biasa, unek-uneknya keluar semua. Ketika duduknya tulisannya undangannya raker, lupa semua. Wajar. Itu. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup ya. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kegiatan malam hari ini cukup memberi gambaran bagaimana Ansor PCG Ansor Kota Tanjung Pinang selama 5 tahun ke depan. Dan nanti kita akan 4 tahun ke depan kita akan detailkan lagi rencananya bagaimana tahapannya dan seperti apa. Nah, mudah-mudahan masih kurang satu. Selain amal usaha belum dibahas tadi ya. Nah, amal usaha. Ke depan lagi kita ini sudah cukup. Sudah saya singgung tadi soal sistem itu. Sound system oke. Mungkin rental mobil bisa. Bisa. Itu saja. Kita sudah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja. Bisa dulu. Tidak saya bubarkan, tapi saya tutup aja. Langsung aja di sini. Kang Johan masih ada tambahan? Enggak ada tambahan lagi. Jadi tutup ya sudah. Obrolan kosong. Apa ini set rekaman nih? Oh, lowbat wis. Dicolok loh ini.